Kamu telah mendengar perkataan yang disampaikan melalui nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa melakukannya harus dihakimi. Tetapi, aku berkata kepadamu, siapa marah kepada saudaranya harus dihakimi. Siapa memaki saudaranya dengan berkata, "Hai kafir," harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa berkata, "Hai jahil," harus dimasukkan ke neraka jahanam. Sebab itu, jika engkau membawa persembahanmu ke tempat pembakaran kurban, lalu di sana tiba-tiba engkau ingat bahwa saudaramu menganggap engkau bersalah terhadapnya, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan tempat pembakaran kurban. Lalu, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Setelah itu, barulah engkau boleh datang kembali ke tempat pembakaran kurban untuk mempersembahkan persembahanmu. Segeralah berdamai dengan orang yang mendakwa engkau sewaktu engkau masih dalam perjalanan bersamanya, supaya ia tidak menyerahkan engkau ke pengadilan, lalu hakim menyerahkan engkau kepada petugasnya, dan engkau dimasukkan ke penjara. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, engkau sekali-kali tidak akan dikeluarkan dari tempat itu sebelum engkau melunasi sisa hutangmu. Kamu telah mendengar perkataan, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa memandang perempuan serta menginginkannya, ia telah berbuat zina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Sebab itu, jika mata kananmu menyebabkan engkau bersalah, cungkil dan buanglah. Karena lebih baik engkau kehilangan satu anggota tubuhmu, daripada seluruh tubuhmu dimasukkan ke neraka jahanam. Demikian juga jika tangan kananmu menyebabkan engkau berdosa, potong dan buanglah. Karena lebih baik engkau kehilangan satu anggota tubuhmu, daripada seluruh tubuhmu masuk ke neraka jahanam. Sudah dikatakan pula, siapa menceraikan istrinya harus memberi surat talak kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa menceraikan istrinya kecuali karena percabulan, ia menyebabkan istrinya itu berzina. Dan siapa menikahi istri yang sudah diceraikan itu, ia pun berzina. Kamu telah mendengar perkataan yang disampaikan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan bayarlah apa yang sudah kamu sumpahkan itu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan engkau bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah arasy Allah, atau demi bumi, karena bumi adalah tempat tumpuan kakinya, atau demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota tempat Raja Agung tinggal, ataupun demi kepalamu, karena kamu tidak dapat memutihkan atau menghitamkan sehelai pun dari rambutmu itu. Jadi, katakanlah ya jika ya, dan tidak jika memang tidak. Selebihnya dari itu berasal dari si jahat. Kamu juga telah mendengar perkataan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan jika seseorang menampar pipi kananmu, sodorkanlah juga pipi kirimu. Jika orang ingin mendakwa engkau karena ia menghendaki bajumu, biarlah ia mengambil jubahmu juga. Dan jika orang memaksa engkau berjalan 1,5 kilometer, berjalanlah dengannya sejauh 3 kilometer. Berilah kepada orang yang meminta, dan jika orang hendak meminjam darimu, janganlah menolaknya. Kamu telah mendengar perkataan, kasihilah temanmu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah mereka yang menyeterui kamu, dan doakanlah orang-orang yang menganiaya kamu. Dengan demikian,
kamu bertindak sebagai anak-anak sejati dari Bapamu yang di surga. Karena Ia menerbitkan mataharinya bukan hanya untuk orang yang baik, tetapi juga bagi orang yang jahat. Ia pun menurunkan hujan tidak hanya untuk orang yang saleh, tetapi juga bagi orang yang fasik. Jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah pahalamu? Bukankah pemungut cukai pun melakukan hal yang sama? Demikian pula, jika kamu hanya mengucapkan salam kepada saudaramu, apa istimewanya perbuatanmu itu? Bukankah orang-orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Sebab itu, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Teman-teman, pada pelajaran sebelumnya, kita telah menyinggung hukum Allah yang ditinggikan, atau hukum yang dijadikan lebih sempurna. Pada pelajaran ini, kita mempelajari bagaimana hukum itu ditinggikan oleh Isa. Isa, kalimatullah, petunjuk jalan yang lurus, memberikan kepada kita arahan dan hukum. Ini adalah sangat penting untuk dipelajari teman-teman. Isa mengatakan bahwa Allah sempurna, maka kita harus menjadi sempurna pula. Jadi, apakah Isa mempersulit hukum Allah? Apakah ia menjadikannya begitu rumit dan berat hingga payah dilakukan? Bukan begitu teman-teman. Isa tidak mempersulit hukum Allah, namun ingin menggali supaya mendapatkan akar dosa itu. Ia mulai dari hukum, jangan membunuh. Ia mengatakan, siapa marah pada sesamanya atau menghujani temannya dengan kata-kata kasar, dia telah melakukan dosa. Marah itu adalah akar dosa yang dapat bertumbuh sampai pembunuhan. Coba pikirkan teman-teman, apakah pernah orang membunuh orang lain tanpa amarah atau tanpa rasa benci terhadap orang itu? Tidak pernah. Semuanya mulai dari marah atau tidak suka orang lain, rasa benci, ingin membalas dendam, atau melakukan sesuatu yang jahat kepada orang itu. Ini adalah akar dosa. Jika kita memiliki akar dosa itu dan tidak berhenti, akar itu dapat bertumbuh dan mengakibatkan dosa lebih besar, seperti pembunuhan, perzinahan, dan serupa. Begitu terjadi pada masa sebelum Isa datang. Semua orang sudah tahu hukum Allah. Semua orang tahu apa yang dilarang. Tapi masih banyak orang melakukan dosa-dosa besar. Mengapa? Karena pada awal munculnya dosa, orang berpikir itu tidak ada masalah. Ketika orang itu hanya membenci orang lain, ia berpikir itu tidak masalah. Saya tidak membunuh. Saya tidak melanggar perintah Allah. Atau ketika ia melihat perempuan dan menikmati itu, dia berpikir tidak ada masalah. Saya hanya melihat, saya tidak akan melakukan perzinahan. Namun akar dosa itu semakin bertumbuh dan bertumbuh. Orang itu terus membenci, semakin membenci, dan akhirnya tak dapat menahan diri sehingga membunuh. Atau dia suka melihat perempuan dan berpikir, saya hanya suka melihat, saya tidak akan mendekatinya. Namun setelah keinginan itu makin bertambah, akhirnya dia tak sanggup menahan diri. Jadi, Isa mengatakan bahwa akar-akar seperti itu juga dosa. Jangan kita membiarkan hal-hal seperti itu dalam hidup kita. Dosa dimulai dari hal-hal kecil, hal-hal sepele. Jadi, jika kita ingin menjaga diri dalam keadaan suci, bebas dari dosa, jangan membiarkan dosa itu muncul dan bertambah hingga menjadi besar. Hal-hal yang kecil yang disebutkan dalam ungkapan Isa tadi, kita perlu juga waspadai. Apakah kita sanggup menjalani hidup begitu suci, tanpa semua dosa, walaupun kecil, seperti yang disebutkan dalam pelajaran ini? Kita sendiri tidak sanggup. Manusia sendiri tidak sanggup menjadi sempurna. Kita memerlukan kuasa dari Allah, teman-teman. Kita memerlukan ilmu itu, kuasa dari Allah yang dapat menjaga kita hingga hidup kita sempurna di hadapan Allah. Kita memerlukan hidayah, teman-teman. Maka kita menarahkan pelajaran kita ke sana, hingga kita akan benar-benar mendapatkannya.